Diawali di sebuah apartemen yang cukup mewah dan nampak bersih itu, tinggallah seorang pria single bernama Makise. Makise dalam film ini adalah seorang pria yang telah terbiasa hidup menyendiri tanpa ditemani oleh pasangan hidupnya. Mungkin dia sudah cerai hidup atau cerai mati, entahlah. Ada yang menarik di sini, ternyata di apartemen itu juga hidup seorang cewek cantik dengan ciri khas berkacamata dan bibir tipisnya itu. Dia bernama Aoi. Siang itu Aoi ini sedang sibuk merapikan barang-barang tepat di depan pintu apartemennya. Karena dia baru saja pindah atau dia adalah penghuni baru di apartemen itu. Dan ternyata Aoi ini bertetangga dengan Makise si pria single tadi. Nah saat itu Aoi yang kelihatan tak mampu mengangkat barang sendirian tak sengaja menjatuhkan sebuah dus yang berisi barang-barang penting. Nah di saat yang bersamaan yang kebetulan ada Makise yang hendak masuk ke dalam apartemennya itu, segera menolongnya untuk merapikan kembali beberapa buku dan barang milik Aoi. Disitulah awal terjadi obrolan mereka. Makise bertanya apakah benar Aoi ini menjadi tetangganya sekarang. Aoi yang merasa senang dengan bantuan Makise memandang Makise dengan penuh maksud. Kalian artikan sendiri ya guys, kira-kira apa maksud dari pandangan Aoi ini. Aoi sangat berterima kasih atas bantuan tetangganya itu. Saat itu pula terjadi pandangan pertama dan perkenalan pertama mereka. Dan kebetulan juga mereka berdua belum memiliki pasangan masing-masing sehingga obrolan mereka semakin asik tanpa gangguan dan sempat membuat Aoi sesekali senyum dengan bibirnya yang tipis itu. Setelah perkenalan mereka berakhir dan saat Makise ingin pergi, Aoi mengingatkan barang belanjaan Makise yang hampir lupa dibawanya. Tapi ada yang aneh saat itu karena ternyata Aoi mengetahui kalau salah satu barang belanjaan Makise ada beberapa majalah dan gambar cewek-cewek dewasa sebagai koleksinya. Makise yang malu, dia pun cepat-cepat ingin keluar dari tempat Aoi saat itu juga. Kejadian itu membuat pikiran Aoi semakin penasaran dengan kepribadian dan jablanya seorang Makise ini. Lanjut guys, di tempat Makise malam itu ada sebuah penampakan seorang pria jablay sedang asik melakukan solo karir layaknya pro player, di mana Makise terlihat lagi asik menikmati majalah koleksinya yang baru saja dibelinya siang tadi. Karena saking serunya gameplay yang dimainkan Makise membuat suaranya pun terdengar sampai ke kamar Aoi yang bersebelahan itu. Aoi dengan wajah yang penuh penasaran ini menggunakan gelas kosong sebagai alat nguping agar makin jelas terdengar menurutnya. Keesokan harinya di pagi hari saat itu, Makise terlihat buru-buru ingin pergi ke kantor dan sebelumnya dia ingin membuang sampah. Saat itu pula Aoi menghampirinya dan melakukan modus pertamanya, yaitu dia pura-pura ingin membalas jasa Makise yang kemarin itu. Aoi ingin membantu membuang sampah di sekitar apartemen mereka. Makise pun berterima kasih dan segera lekas pergi ke kantor agar tidak terlambat. Karena penasaran, Aoi ini melihat isi dari sebuah kresek sampah itu dan ternyata itu semua berisi ratusan tisu bekas hasil gameplay solo karir seorang pro player semalam. Setelah Makise pulang kerja malam itu, ternyata Aoi sudah mendengar kedatangannya dan segera membawakan hidangan masakan yang sudah disiapkannya spesial untuk Makise sebagai modus keduanya itu. Wah, Makise tentunya sangat senang. Aoi sangat baik dan perhatian. Setelah mencicipi masakan tadi, kembali lagi dan lagi Makise melakukan solo gameplay atau permainan sendirinya demi memanjakan ular piton peliharaannya itu, yang membuat Aoi makin bertambah penasaran apa sebenarnya yang dilakukan Makise tetangganya itu. Tak berselang lama karena rasa penasaran tinggi, Aoi memberanikan diri ke kamar Makise. Makise berpikir bahwa Aoi saat itu hanya ingin mengambil sebuah tempat makanan yang diberikannya tadi. Tapi ternyata Aoi yang sudah mengetahui keadaan sebenarnya langsung menyerang dan ingin melakukan battle game atau two player bersama Makise karena mereka berdua sangat membutuhkan itu itu. Dari tragedi yang terjadi kemarin itu semakin membuat keduanya ketagihan sehingga setiap malam di saat Makise pulang kerja, itulah waktu yang ditunggu-tunggu oleh Aoi untuk kembali melakukan battle gameplay bersama Makise. Dan kali ini Aoi mengajak Makise untuk beristirahat di kamarnya. Sebelumnya dia membuatkan minuman untuk mereka berdua, namun dia menambahkan beberapa tetes perangsang untuk Makise agar mau memberikan pistol airnya lagi seperti kemarin itu. Langsung saja saat minuman itu diminum,
Rencana Aoi pun berhasil dan kembali malam itu mereka lewati dengan kebahagiaan yang sungguh sangat luar biasa, dan akhirnya film ini pun tamat.